Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Tidak terasa kita sudah tiba di akhir bulan Juni. Hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Silahkan join di free Telegram grup kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan bocoran sinyal saham gratis untuk swing yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Sudah lengkap ada panduan buy area, TP1, TP2, TP3 dan juga batasan SL-nya. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Spesial di TikTok @gapteksaham, setiap harinya kami rutin live 2 kali teman-teman. Pagi pukul 8.30 sampai 9.30 dan sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Spesial di live sore ada bocoran BSJP atau beli sore jual pagi yang bisa teman-teman contek. Khusus di hari Sabtu, live-nya di grup gratis di Telegram pukul 9.00 sampai 10.00 WIB. Bagi teman-teman yang tertarik dan berminat, ingin mendapatkan rekomendasi sinyal yang lebih lengkap ataupun yang ingin bisa akses indikator yang saya gunakan saat live di akun TradingView teman-teman masing-masing, silahkan join di grup VIP, VVIP, dan juga Premium. Mengenai detail fasilitas dan biayanya, langsung saja hubungi nomor admin kami yang ada di layar kaca Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Sebelum kita bahas rekomendasi hari ini, kita review terlebih dahulu rekomendasi minggu lalu. Minggu lalu, tanggal 23 Juni, kita ada 5 emiten. Kita cek mulai dari EOASA untuk spek buy-nya di 270 sampai 280. EOASA tanggal 23 Juni yang lalu, candle-nya di sini ya teman-teman, di sini sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Di tanggal 24 Juni, EOASA masih masuk buy area kita. Untuk buy areanya di sini sudah saya tandai dengan kotak keunguan. Di tanggal 24 EOASA bearish teman-teman. Dan dapat kita lihat hari ini di tanggal 30 Juni EOASA sudah tembus di bawah batasan cut loss kita atau sudah tembus di bawah garis support, garis biru yang bawah. Karena EOASA sudah breakdown support, artinya EOASA sudah waktunya untuk cut loss. Oke, kita catat dulu ya teman-teman. Oke, EOASA kita cut loss di 240 sehingga minus yang kita dapatkan sebesar 11,11%. Berikutnya kita review ISAT, tanggal 23 Juni buy areanya di 1735 sampai 1775. ISAT tanggal 23 Juni yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Di tanggal 24 Juni masih masuk area entry. Dapat kita lihat saat ini ISAT masih belum hit TP1 dan juga masih belum closing di bawah support. Artinya ISAT masih open. Oke, kita catat dulu. Berikutnya kita cek AKRA untuk buy areanya di 1200 sampai 1230. AKRA di tanggal 23 Juni yang lalu candlenya di sini teman-teman. Nah, di tanggal 24 Juni sampai hari Jumat tanggal 26 Juni, AKRA posisinya di atas buy area kita ya. Untuk buy area kita di sini masih di bawah sini teman-teman. Sehingga artinya AKRA invalid teman-teman karena tidak masuk ke buy area kita. Oke, kita catat dulu AKRA invalid. Next kita cek INTP buy area di 4040 sampai 4190. INTP pada tanggal 23 Juni yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Saat itu muncul sinyal buy. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 26 Juni dari Jumat minggu lalu, INTP masih masuk buy area kita. Saat ini INTP masih konsolidasi atau sideways. Belum hit TP1 maupun belum closing di bawah support. Artinya masih open ya untuk INTP-nya. Oke, kita catat dulu. Nah, terakhir kita cek EXCL untuk buy area di 2420 sampai 2510. EXCL pada tanggal 23 Juni yang lalu candlenya di sini. Di tanggal 24 Juni masih masuk area entry, tanggal 25 Juni juga masih masuk area entry ya teman-teman. Nah, di tanggal 25 Juni EXCL mencapai harga tertinggi di 2610, sedangkan TP1 kita di 2600. Artinya sudah hit TP1 pada tanggal 25 Juni ya teman-teman ya.
Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi EXCL minggu lalu. Oke, kita catat dulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 3,59% dari EXCL. Total akumulasi dari rekomendasi minggu lalu kita minus 7,53% dengan ISAT dan INTP yang masih open. Untuk average-nya sebesar minus 3,76%. Demikianlah rekomendasi minggu lalu teman-teman. Berikutnya kita review bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau composite dapat kita lihat pada grafik harian pada tanggal 24 Juni yang lalu IHSG sudah closing di bawah support, di bawah garis biru yang bawah. Saat itu level support IHSG masih di 5.980-an. Karena IHSG sudah closing di bawah support, artinya potensi IHSG untuk melanjutkan penurunan menjadi semakin terbuka. IHSG saat ini masih musim turun, trennya masih bearish. Untuk resisten IHSG kita pakai acuan garis biru yang atas ini ya teman-teman, di level 6.100. Lalu untuk support terdekat saat ini kita pakai acuan garis biru di bawah ini di 5.647. Selama IHSG belum kembali di atas 6.100 di atas resisten, setiap kenaikan yang terjadi bisa dianggap sebagai koreksi biasa ya teman-teman ya. IHSG perlu kembali tembus dan closing di atas 6.100 agar peluang rebound yang lebih kuat menjadi semakin terbuka. Sebaliknya, jika level support terdekat di 5647 ditembus oleh IHSG dan terjadi penutupan di bawah area tersebut, maka tekanan jual berpotensi berlanjut menuju ke balok biru di bawah ini teman-teman, di level 5.400. Nah, untuk balok biru di bawah ini adalah level support selanjutnya dari IHSG untuk areanya mulai dari 5.400 sampai dengan 5.250-an. Demikianlah review IHSG hari ini. Selanjutnya kita bahas rekomendasi saham hari ini. Kita mulai dari Raja atau PT Rukun Raharja Tbk. Dapat kita lihat teman-teman, dari bentuk garis biru atas sebagai resisten dan garis biru bawah sebagai support, Raja saat ini masih masuk fase konsolidasi atau sideways. Untuk trennya ini masih uptrend karena Raja sudah breakout resisten ya, sudah closing di atas garis biru yang atas dari 9 Juni yang lalu. Posisi Raja saat ini dekat dengan garis biru bawah, dekat dengan support, artinya dekat harga murah teman-teman. Sehingga bisa teman-teman pertimbangkan sebagai kandidat saham untuk dibeli. Saya tandai dulu candle hari ini. Nah, untuk buy area-nya kita bisa pasang di sini 3620 sampai dengan ini ya, kurang lebih 3730 ya teman-teman. Jadi masih dekat dengan support atau garis biru bawah. Nah, untuk TP1-nya kita pasang di tengah-tengah saja, mengingat kondisi IHSG yang cenderung bearish, jadi kita tidak pasang terlalu tinggi. Kita pasang di 3.900 untuk TP1. Untuk TP2 kita pasang di sini 4.050. Nah, untuk TP3 kita pasang di sini teman-teman di 434. Nah, untuk SL-nya kita pasang di 3.600. Jangan lupa untuk cut loss apabila Raja melemah dan ditutup di bawah support di bawah 3.600. Oke, kita catat dulu. Raja spek buy di 3620 sampai 3730, TP1 3.900, TP2 4.050, TP3 4340 dan cut loss jika closing di bawah 3.600. Raja sudah clear. Berikutnya kita review BRPT. BRPT atau PT Barito Pacific Tbk. Untuk BRPT hari ini dapat kita lihat BRPT masuk ke area balok biru. Nah, area balok biru ini adalah area support atau area harga murah, teman. Hari ini BRPT juga muncul segitiga hijau, di mana segitiga hijau artinya sudah jenuh jual atau oversold. Karena sudah muncul segitiga hijau plus didukung BRPT masuk di area balok biru sebagai support atau area harga murah, maka kita sudah bisa cicil pelan-pelan teman-teman. Yang penting kita tetap disiplin cut loss jika BRPT closing di bawah balok biru untuk melindungi modal kita supaya minus kita tidak semakin dalam. Oke, kita tandai dulu ya candle hari ini. Nah, untuk buy area-nya teman-teman bisa pasang di 1275 sampai 1350. Nah, untuk TP1-nya kita pasang di batas atas balok biru di 1425. TP2-nya kita pasang di sini garis resisten atau garis biru atas di 1585 dan untuk TP3-nya kita pasang di balok merah di atasnya ya teman-teman di 1750. Jangan lupa cut loss jika
BRPT closing di bawah balok biru teman-teman. Kita pasang di sini ya di 1200 untuk batasan cut loss. Oke, kita catat dulu. BRPT spek buy di 1275 sampai 1350, TP1 1425, TP2 1585, TP3 1750 dan cut loss jika closing di bawah 1200. BRPT sudah clear. Berikutnya kita review cuan. Cuan atau PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Dapat kita lihat teman-teman, cuan saat ini juga sudah mulai dekat dengan area balok biru, di mana area balok biru ini adalah support atau harga murah teman-teman. Didukung dengan munculnya segitiga hijau yang sudah muncul 2 hari berturut-turut. Segitiga hijau tandanya cuan ini sudah mulai jenuh jual atau oversold. Nah, untuk cuan buy areanya kita samakan dengan balok biru saja ya teman-teman. Kurang lebih di sini 420 sampai dengan 515. Untuk TP1 kita pasang di sini di 600, TP2 kita pasang di sini 650, TP3 kita pasang di 700. Dan jangan lupa cut loss ya teman-teman apabila cuan closing di bawah balok biru di bawah 416. Oke, kita catat dulu. Cuan buy area di 420 sampai 515. TP1 di 600, TP2 di 650, TP3 di 700. Jangan lupa cut loss jika cuan closing di bawah 416. Oke, cuan sudah clear. Berikutnya kita review IMPC. IMPC atau PT Impact Pratama Industri Tbk. Dapat kita lihat IMPC hari ini juga mulai masuk ke area balok biru, di mana area balok biru ini adalah area support atau area harga murah teman-teman. Hari ini juga muncul segitiga hijau, yang artinya IMPC mulai jenuh jual atau oversold, sehingga biasanya ada potensi untuk pullback, untuk rebound. Karena dekat dengan support atau harga murah didukung dengan munculnya segitiga hijau, maka IMPC bisa menjadi kandidat saham yang teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Kita tandai dulu candle hari ini ya. IMPC untuk buy area kita pasang mulai dari 1200 sampai harga saat ini aja ya teman-teman di 1415. TP1 kita pasang di 1500, TP2 kita pasang di 1600, TP3 kita pasang di 1700. Jangan lupa cut loss teman-teman jika IMPC melemah dan ditutup di bawah balok biru di bawah 1200. Oke, kita catat dulu. IMPC buy area di 1200 sampai 1415, TP1 1500, TP2 1600, TP3 1700. Cut loss jika closing di bawah 1200. IMPC sudah clear. Terakhir kita review UNVR. UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, dapat kita lihat UNVR ini juga masih cakep, masih uptrend ya teman-teman. UNVR juga candlenya sudah closing di atas garis MA merah. Garis MA merahnya juga sudah mulai melemah dan berubah menjadi hijau. Kalau misalkan 3-5 candle UNVR bertahan di atas MA hijau, maka MA hijaunya akan berubah menjadi MA biru yang menandakan UNVR masuk musim naik. Kemarin tanggal 29 Juni UNVR juga sudah berhasil kembali breakout resisten, sehingga ada harapan UNVR untuk bisa melanjutkan kenaikan menuju ke balok merah di atas ini sebagai area resisten selanjutnya. Saya tandai dulu candle hari ini. Untuk UNVR buy areanya di sini 1735 sampai 1775. TP1 kita pasang di sini di batas bawah balok merah di 1820, TP2 di 1890, TP3 di 1950. Dan jangan lupa exit atau cut loss jika UNVR melemah lalu ditutup di bawah support di bawah 1655. Oke, kita catat dulu. UNVR spek buy di 1735 sampai 1775, TP1 1820, TP2 1890, TP3 1950, dan jangan lupa cut loss jika UNVR closing di bawah 1655. Demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman boleh nyontek-nyontek dulu, boleh incip-incip dulu rekomendasi yang kami review setiap minggunya. Teman-teman bisa coba beli 1 lot sampai 2 lot untuk pembuktian. Yang belum join di grup gratis, jangan lupa join di grup gratis di link t.me/saham lokal GBP. Yang belum follow TikToknya Gaptek Saham, jangan lupa di follow terlebih dahulu. Sampai ketemu lagi di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.